Kelebihan Presiden Prabowo sejak awal terlihat sangat responsif dan selalu berpihak pada suara publik. Kasus 4 pulau di Aceh yang secara berani dimasukkan menjadi wilayah Sumatera Utara dan tanpa merasa bersalah Mendagri Tito Karnavian mempersilahkan Aceh menggugatnya lewat PT UN serta akrobat politik Bobi Nasution yang belum terlihat stabil masih goyah adalah contoh terbaru. Presiden Prabowo langsung ambil alih dan tanpa babi bu, langsung pula memutuskan 4 pulau itu menjadi milik Aceh sebelum rumput kering itu terpercik oleh api. Maka tak sedikit yang memuji langkah cepat Presiden Prabowo terkait Aceh itu. Padahal trauma kolektif lama perlahan mulai bangkit dan kuda-kuda mulai kembali dipasang. Semua luluh lagi karena terlalu banyak yang mengingatkan langkah keliru pemerintahan pusat yang diwakili oleh Mendagri dan ditingkahi oleh Gubernur Bobi Nasution. Mantan Wapres Yusuf Kala langsung turun tangan menjelaskan asal muasal semuanya. Aceh yang benar-benar sudah damai, jangan diusik-usik lagi. Tanpa lewat PT UN, ternyata keputusan itu bisa dianulir. Presiden Prabowo juga sangat responsif dengan masalah di Raja Ampat yang tiba-tiba saja mencuat dengan foto-foto yang eksploitasi yang mengerikan beredar di media sosial. Tak sedikit publik figur prihatin melihat kondisi yang terjadi di Raja Ampat itu. Sempat dibantah dan dibilang hoak bahwa apa yang terjadi di Raja Ampat tidaklah seperti yang digambarkan. Pro kontra pun terjadi dengan keberpihakan masing-masing. Presiden Prabowo mencabut 4 dari 5 izin tambang yang ada di sana. Artinya kerusakan alam memang sedang terjadi. Presiden Prabowo bahkan sudah responsif terhadap suara publik sejak sebelum dilantik menjadi presiden. Masih ingat dengan RUU Pilkada baru yang dibuat dalam semalam untuk menghimpit putusan MK yang tiba-tiba saja mengubah syarat pencalonan dalam pilkada yang secara gratis akhirnya gagal disahkan karena diintervensi langsung oleh Presiden Prabowo karena tak mau ada ribut-ribut yang ketika itu juga cukup meluas. Tak bisa disembunyikan bahwa ada kepentingan Jokowi juga dalam RUU Pilkada baru itu, mirip juga dengan peristiwa setelah itu termasuk di Aceh baru-baru ini. Hampir semua yang dituntut publik lalu direspon Presiden Prabowo dan dibatalkan seperti terkait dengan Jokowi sejak awal. Kenaikan PPN 12% juga dibatalkan alias tetap 11% dan 12% hanya terkait barang-barang mewah saja. Pagar laut yang mengelilingi pantai di perairan Banten juga dicabut di era Presiden Prabowo. Sebelumnya, bebas bahkan laut pun bisa bersertifikat tanah. PSN proyek strategis nasional juga banyak yang dihentikan di era Presiden Prabowo. Memang tak bisa dilepaskan dari Jokowi atas semua kebijakan itu. Sekuat apapun pendukung Jokowi membantah keterkaitan apapun yang disuarakan publik minta dibatalkan dengan keterlibatan Jokowi itu sendiri memang tidaklah mudah, apalagi dikaitkan dengan istilah geng Solo. Artinya bukan Jokowi dan keluarga semata, melainkan sekelompok orang yang begitu kuat di masa lalu dan saling berkelindan. Masalah Aceh, Raja Ampat, kenaikan pajak, pagar laut hingga RUU Pilkada baru yang gagal disahkan itu. Pihak Jokowi selalu berdalih itu kerjaan bawahannya atau produk legislasi bersama DPR. Tapi peran Jokowi sebagai presiden tak bisa pula dilepaskan begitu saja. Pembatasan penggunaan gas 3 kilo yang dilakukan Kementerian SDM juga jebol. Presiden Prabowo juga turun tangan mengoreksi kebijakan itu. Betapa dalam ketergantungan masyarakat terhadap gas 3 kilo itu. Terusik sedikit langsung pecah, apalagi kebijakan-kebijakan tiba-tiba belaka. Tapi tak semua juga suara publik yang langsung direspon oleh Presiden Prabowo. Demo Indonesia Gelap misalnya. Presiden terlihat kesal dengan demo yang mengada-ada itu. Belakangan tersangka korupsi Marcella Santoso mengaku pula mensponsori demo itu ketika itu. Gus Miftah yang keseleo lidah di protes publik langsung mundur. Satrio Sumantri Brojonegoro yang diprotes bawahannya juga langsung diminta mundur. Tapi giliran Budi Aristiadi yang disebut-sebut terlibat dan mestinya paling bertanggung jawab terhadap kasus judi online yang dibongkar oleh kepolisian
justru masih aman sampai sekarang. Lagi-lagi orang mengaitkannya dengan Jokowi karena Budi Ari terlalu dekat dengan Jokowi, sementara yang lainnya tak begitu berkaitan, sehingga mudah saja diminta mundur atau segera dimundurkan. Belum lagi masalah Letjen Kunto Arief Wibowo yang baru saja menjabat tiba-tiba diberhentikan lalu dicabut lagi. Putra Tri Sutrisno ini seperti terkait dengan tanda tangan orang tuanya yang mengusulkan Wapres Gibran untuk dimakzulkan, dan usulan permakzulan itu jalan terus ke DPR, tapi tiba-tiba saja tanda tangan Tri Sutrisno tak ada lagi di situ karena posisi Letjen Kunto sudah dikembalikan. Terlalu banyak bukti responsifnya Presiden Prabowo terhadap suara publik, menandakan terlalu banyak juga yang tak beres dalam pandangan publik. Tapi Presiden Prabowo tetap pula beranggapan bahwa kabinetnya adalah kabinet yang kompak dan yang terbaik, sambil mengutip John F. Kennedy soal kesetiaan pada negara. Panggung politik di depan dan di belakang memang selalu berbeda dan harus jeli juga memperhatikannya.